Halo, assalamualaikum. Eh, ada yang udah tahu dengan daun apa ini? Daun cincau hijau, ya. Daun cincau hijau ini saya temuin di kebun ya, liar, tumbuh liar tanpa ditanam ya. Kebetulan ada yang tahu bahwa ini katanya bisa jadi cincau. Nah, dia kasih tahu caranya. Itu diremas-remas terus dikasih air matang ya. Nanti akan jadi cincau. Nah, aku akan buktikan karena setahu aku daun cincau yang biasanya dibuat itu yang tebal ya. Kalau ini teksturnya halus dan ada di belakang ini ada bulunya halus juga. Katanya ini namanya daun cincau dari hutan. Oke, ada sekilas info aku cari di itu ya, di Google ya. Ini namanya daun cincau hijau. Ternyata ada daun cincau yang warnanya hitam. Nanti kalau nemu akan kubuat ya. Ini namanya daun cincau hijau, nama latinnya Cyclea barbata. Oke, kita cuci dulu ya. Setelah itu ditiriskan ya, taruh di mangkok atau di tempat yang lainnya, lalu diberi air ya. Airnya harus air matang ya, karena tidak perlu dimasak lagi setelah jadi cincau. Nah, ini diberi air maksimal 1 liter ya. Nah, kita buat sedikit dulu, kita peras-peras ya. Yang membuat ini, tanganku udah cuci tadi ya, jadi pakai gaya lama tanpa blender, dengan diperas-peras begini, dibedek-bedek ya bahasanya. Nah, ini untuk mengeluarkan sari-pati dari buah daun cincau hijau atau Cyclea barbata. Nah, tadi aku sudah browsing ya. Ternyata manfaat dari cincau hijau ini banyak sekali. Ada 10 kurang lebih ya. 10 itu salah satunya adalah untuk mencegah kanker, karena di dalamnya mengandung anti kanker atau antioksidan alami ya dari zat hijau atau klorofilnya ini. Ini bisa menjadi pencegah kanker dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga, bisa untuk menurunkan demam ya. Banyak lagi ya yang tadi aku sudah browsing ya. Termasuk juga untuk melancarkan perdarahan. Kalau ada di antara kita yang lagi mens ya, makan cincau ini sangat baik untuk memperlancar peluruhan darah menstruasi itu. Terus juga untuk untuk menurunkan tekanan darah ya, atau hipertensi juga bisa. Jadi banyak ya, mungkin lebih dari itu. Dan memang di Indonesia ini terkenal tanaman-tanaman yang mengandung pengobatan alami. Jadi jangan pernah mencoba sesuatu yang bermanfaat ya, agar semua yang ada di sekeliling kita menjadi manfaat yang baik. Oke, selanjutnya setelah ini kita tambahkan air ya, kurang lebih 1 liter. Nah, setelah ini belum ada 1 liter ini ya, baru 300 ml ya. Jika tidak suka sama baunya, dianjurkan untuk memakai jeruk nipis atau jeruk lemon. Tapi menurut saya ini, walaupun wangur ya, kata orang wangur, ini wanginya sedap ya, wangi alami. Oke, selesai. Nah ya, setelah disaring tadi ya, kita akan mencetaknya ke dalam wadah ya. Ini masih belum menjadi gel. Kita diamkan minimal 3 jam ya. Setelah itu baru bisa dinikmati dengan menu kesukaan kita. Bisa pakai sirup, bisa pakai santan, bisa pakai gula merah ya. Yang pasti ini adalah makanan sehat yang bermanfaat. Oke. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Setelah dituangkan ke dalam tempat ya, lalu akan saya simpan di dalam kulkas ya, biar lebih tahan dan lebih cepat
bekunya, ditahan lama, dan ini bisa dijadikan menu sewaktu-waktu kalau kita bikin es gitu ya. Ini akan saya simpan. Ini berikutnya ya, fase selanjutnya adalah saya masih tetap membuat lagi untuk yang kedua, tapi ini diperuntukkan untuk membuat kombucha. Jadi semangat saya untuk membuat kombucha itu lumayan tinggi ya. Jadi saya akan bereksperimen dari daun cincau hijau ini atau Cyclea barbata, akan saya jadikan kombucha cincau dari daun cincau hijau ya. Nanti bagaimana bentuknya akan kita lihat setelah 14 hari kemudian ya. Cuma prosesnya sama ya seperti yang saya lakukan pada semua jenis yang saya buat jadi kombucha. Makanya ini sebagai eksperimen, apakah warnanya tetap hijau atau berubah, terus rasanya seperti apa, nanti akan menjadi menjadi penilaian tersendiri buat saya. Oke. Yang perlu diingat, airnya harus air matang ya, karena semuanya prosesnya tidak dimasak lagi kecuali airnya matang. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambahkan gula putih ya ke dalam cincau yang kita buat, dan kita akan menambahkan starter dengan menggunakan teh hijau ya. Starternya kita siapkan dulu. Takaran pastinya saya nggak punya ya, tapi yang sering saya jalani adalah 1 liter air 100 gram ya, 100 gram gula pasir ya, lalu nanti 250 cc atau mililiter ya, 250 mililiter kombucha sebagai starternya tanpa menggunakan Scooby. Insya Allah nanti akan menjadi Scooby hijau. Itu yang ada di benak saya ya. Makanya saya berusaha bereksperimen ingin membuat Scooby berwarna hijau. Jadi nanti akan membuat Scooby yang dijadikan seperti nata de coco tapi berwarna. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning mungkin. Nah, nanti kita cari kuning itu dari mana. Soalnya kalau nanas ternyata Scooby-nya bukannya kuning, malah putih bersih, bagus sekali. Sama juga dengan jeruk, itu juga Scooby-nya jadi putih. Apakah yang sehijau ini Scooby-nya menjadi hijau atau menjadi putih? Oke, kita akan buktikan setelah 14 hari. Oke, kita siapkan seperti biasa. Oke, ini kalau bagi rekan-rekan yang belum pernah melihat Scooby di dalam air yang sehat sekali nih, ini saya masukkan hanya 1 Scooby dan sekarang ada 2 Scooby ya, dan bentuknya sangat lebar-lebar. Mereka sehat sekali. Oke, kita takar di gelas takar ini. Sudah itu, ya lupa itu ditutup ya. Selanjutnya kita campurkan ya gula ini, 100 gram gula ke dalam air sebanyak 1 liter. Dan kebetulan hari ini airnya adalah air cincau hijau ya. Ini kita aduk ya sampai benar-benar gulanya menyerap. Tujuan diberikan gula putih ya, yang untuk mengingatkan bahwa ini adalah sebagai makanan dari kegiatan simbiosisme dari bakteri dan yeast atau jamur ya. Akhirnya nanti mereka akan membentuk hasilnya adalah kombucha yang mengandung alkalin, tapi alkalinnya tidak setinggi yang memabukkan ya. Yang memabukkan itu sampai 70% ya, yang paling antara 15 sampai 10%. Dan itu setelah 14 hari alkalinnya sedikit demi sedikit akan menurun kadarnya, dan akhirnya kombuchanya menjadi asam. Nah, itu disebut menjadi vinegar atau cuka ya. Jadi produk ini tidak perlu dibuang walaupun sudah lewat dari batas ya, karena semakin lama dia akan menjadi asam dan menjadi cuka, dan bisa menjadi starter buat membuat kombucha selanjutnya ya. Oke. Nah, ini sudah tercampur ya, sudah kalis ya, sudah tidak ada rasa gula yang menyebar. Ini benar-benar harus tercampur rata. Lalu kita masukkan starternya. Dikarenakan kurang tempatnya, ini 1 liter mungkin kurang ya, nggak sampai 1 liter ini. Kita tuangkan dulu ke tempat untuk fermentasinya. Ternyata ada sedikit trouble ya.
setelah dilakukan pencampuran, ini cincaunya langsung mengental gitu ya, kental sekali. Tadinya mau saya jadikan kombucha, makanya ditaruh di toples kaca. Ini kayaknya akan langsung cepat jadi kalau bahasanya, kalau bukan dari kelapa namanya bukan nata de coco ya, tapi pokoknya jelly ya, jelly cincau kombucha lah, entah apa. Pokoknya kita coba aja ya, kita lihat. Jadi terpaksa akan saya gunakan tempat untuk pembuatan nata de coco ini ya. Nah, jangan lupa ya memberi label ya, untuk memastikan kapan pembuatannya dan kapan bisa kita panen. Jadi kemungkinan akan menjadi bukan kombucha tapi menjadi jelly atau nata de coco yang bukan dari kelapa, karena nata de coco itu sebenarnya dari kelapa kan, makanya disebut nata de coco. Oke, kita masukkan ke sini ya. Tuh udah mulai mengental. Wow, mudah-mudahan jelinya jadi warna hijau ya, lucu kali ya. Soalnya biasanya putih atau kekuning-kuningan, rada kotor gitu ya, warnanya kuning-kuning apa ya namanya ya. Nah ini diaduk tuh, ini klorofilnya tuh, zat klorofilnya kelihatan ya, ada berubah-ubah. Jadi yang paling respect membuat saya ingin membuat cincau sendiri adalah bahwa ini zat klorofilnya banyak sekali loh ya, dan saya baru tahu cara membuat cincau itu semudah itu ya, semudah itu. Jadi tapi kasihan juga babang-babang yang jualannya, kalau saya buat mereka kehilangan pelanggan setia. Bukan. Oke, setelah itu kita tutup. Kebetulan saya tidak punya penutup dari bahan yang seluas ini. Kita pergunakan yang ada dulu, yaitu kertas koran. Nah, seperti ini ya penampakannya. Jadi udah selama 2 minggu ini saya membuat banyak kombucha. Setelah memahami bahwa kombucha bisa dijadikan seperti nata de coco. Nah ini dari kelapa muda, kelapa tua. Jadi ini nata de coco ya. Ini nata de coco. Nah ini juga nata de coco. Ini udah persiapan untuk selanjutnya. Besok mungkin akan beli lagi kelapa tua. Masih dalam dalam perencanaan selanjutnya. Wah, telat kayaknya. Ini udah banyak dicobain. Banyak. Nah ini namanya cincau buatan saya kemarin. Nah,